Kita akan lanjutkan di dalam pembahasan tafsir untuk atau di kitab Lukas. Apakah ada pilihan ayat di kitab Lukas yang mau ditafsirkan? Kalau tidak ada, kita akan membuka Lukas pasal yang keempat. Tetapi sebelum kita membaca di Lukas pasal yang keempat, sebagai referensi sinoptik, kita baca dulu di Matius pasal yang keempat. Jadi kita baca dulu di Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-1. Karena Lukas 4 dan Matius 4 ini sama-sama berbicara tentang aktivitas Tuhan Yesus yang sedang berpuasa di padang gurun selama 40 hari. Oke, mari kita lihat dulu Matius pasal yang ke-1, pasal yang keempat, ayat yang ke-1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di sini ada dua pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana caranya Tuhan Yesus ke padang gurun? Kalau kita melihat dalam konteks ayat yang 1 di Matius pasal yang keempat, itu Tuhan Yesus dibawa oleh roh. Nah, apakah di sini Roh Kudus membawa Tuhan Yesus itu dalam pengertian teleport? Artinya yang dimaksudkan teleport itu adalah teletransport. Teleport itu pengertiannya adalah orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kekuatan supranatural. Artinya tanpa harus menggunakan transportasi, dalam 1 detik orang ini berpindah dari tempat A ke tempat B. Jadi ketika kita membaca Matius pasal 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Apakah ini terjadi teleport? Ya, perpindahan secara ajaib dalam waktu beberapa detik saja dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian, pertanyaan yang kedua, yaitu kalimat yang berikutnya. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Apakah Roh Kudus ini bekerja sama dengan iblis? Karena tujuan dari Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun adalah untuk dicobai. Jadi seolah-olah di sini ada kerjasama antara Roh Kudus dengan iblis. Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun, sampai di padang gurun, iblis mencobai. Jadi seolah-olah terjadi konektivitas antara Roh Kudus dengan iblis. Kemudian yang berikutnya, juga muncul pertanyaan-pertanyaan di media sosial berkaitan dengan ayat 1. Kalau Tuhan Yesus dicobai iblis, apakah itu berarti bahwa Yesus lebih rendah daripada iblis, bisa dicobai oleh iblis? Dan dalam konteks ini seolah-olah Tuhan Yesus sedang ikut ujian dan yang menguji itu iblis. Jadi Tuhan Yesus itu seolah-olah siswa yang sedang mengikuti tes dan yang memberikan tes itu adalah iblis. Kalau dilihat dalam konteks ini, seolah-olah dilihat bahwa iblis lebih tinggi derajat atau kekuasaannya dibandingkan Tuhan Yesus. Karena iblis di sini berada dalam posisi yang mencobai dan Tuhan Yesus yang dicobai. Jadi inilah pertanyaan yang seringkali muncul ketika seseorang membaca di Matius pasal yang keempat ayat 1 ini.
Nah, bicara tentang bagaimana ceritanya Tuhan Yesus itu dibawa atau bagaimana caranya Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus itu, apakah dengan cara teleport tadi? Karena kalau kita perhatikan di dalam perikop ini, Tuhan Yesus itu berpindah 3 kali. Yang pertama adalah di ayat yang ke-1, dari desa atau kota tertentu, ya, Tuhan Yesus langsung pindah secara ajaib dalam beberapa detik ke padang gurun. Kalau kita melihat konteksnya di ayat yang ketiga, di pasal yang ketiga, di sini Yohanes Pembaptis, dia tampil di Sungai Yordan, di sekitar Sungai Yordan. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus posisinya di sekitar Sungai Yordan. Ya, karena Tuhan Yesus itu dibaptis dulu oleh Yohanes, baru dari situ dia ke padang gurun. Berarti ada satu teleport dari daerah sekitar Sungai Yordan pindah ke padang gurun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terjadi juga perpindahan tempat. Di dalam pasal ke-4 ayat yang ke-5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Jadi ini adalah perpindahan tempat yang kedua, yaitu Tuhan Yesus dibawa oleh iblis dan ditempatkan di bubungan bait Allah. Ini juga menjadi pertanyaan. Kok Tuhan Yesus mau dibawa sama iblis? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah iblis itu dia memiliki kekuasaan tertentu sehingga dia itu bisa menentukan apa saja yang dia mau, termasuk menentukan apa yang akan dia mau lakukan kepada Yesus? Di sini dikatakan iblis membawanya ke kota suci, menempatkannya. Jadi ada 2 kali tindakan iblis terhadap Yesus. Dibawa dulu ke kota suci, habis itu ditempatkan di bubungan bait Allah. Kemudian ada satu lagi tempat, yaitu di ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan dengan kemegahannya. Lagi-lagi, seolah-olah tanpa ada halangan apapun, iblis itu dengan mudah membawa Yesus dan menempatkannya ke gunung yang sangat tinggi. Ini juga apakah terjadi teleport? Jadi dari padang gurun, tiba-tiba langsung pindah ke bubungan bait Allah. Dari situ, tiba-tiba saja pindah ke gunung yang sangat tinggi. Ini kalau kita perhatikan dari segi waktu Tuhan Yesus itu di padang gurun 40 hari, dari 40 hari itu beberapa hari dia harus ke Yerusalem lagi. Dari Yerusalem dia harus manjat untuk bisa berada di bubungan bait Allah. Kemudian dari situ dia melakukan perjalanan lagi, hiking, naik ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, jalan kaki. Kira-kira butuh waktu berapa? 2 minggu, 3 minggu? Habis waktu Tuhan Yesus. Tidak jadi berpuasa, dia hanya hiking naik gunung yang tinggi. Itu kalau jalan normal. Tetapi kalau yang dimaksudkan ini adalah teleport, berarti dengan kekuatan supranatural, iblis membawa Tuhan Yesus dalam beberapa detik sudah sampai di gunung yang tinggi. Oke, sampai di sini ada yang mau menjelaskan bagaimana cara Tuhan Yesus berpindah 3 tempat? Bagaimana Anda bisa memberikan penjelasan kok dengan mudahnya iblis itu membawa Yesus? Ya. Kita saja sekarang ini mau ketemu Yesus susah. Mau ketemu aja susah. Bahkan ya, saya pernah bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya pengen ketemu Engkau walaupun dalam mimpi. Nggak ketemu, nggak dikasih sama Tuhan.
itu mau ketemu susah. Nah, ini iblis itu dengan gampangnya membawa Yesus ke bebungan dan juga ke gunung yang tinggi. Apakah terjadi teleport ataukah jalan kaki seperti manusia normal? Ya, itu yang pertama yang ditanyakan. Yang kedua, pertanyaannya, iblis ini sebenarnya siapa sih? Kok sampai dia bisa membawa Yesus? Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi itu muncul pertanyaan berkaitan dengan perpindahan ketiga tempat yang dialami Tuhan Yesus dalam masa puasanya selama 40 hari. Nah, kalau kita lihat di Injil Lukas pasal yang keempat, dari ayat yang ke-1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Disitulah ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Nah, jadi kalau kita memperhatikan dalam perbandingan sinoptik antara Matius dengan Lukas, Lukas memberikan gambaran yang lebih natural, yang lebih mudah secara teologis untuk kita pahami. Lukas mengatakan, di situ Tuhan Yesus tinggal 40 hari lamanya dan kemudian dicobai iblis. Itu berarti bahwa sebenarnya tidak ada hubungan kerjasama antara Roh Kudus dengan iblis. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi seolah-olah ada hubungan kerjasama, tidak ada. Roh Kudus punya kepentingannya sendiri bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke padang gurun. Tetapi iblis melihat aktivitas ini. Lalu kemudian iblis ikut nimbrung, ikut gabung. Dan dalam usaha untuk ikut bergabung dengan Tuhan Yesus di padang gurun, dia mengambil kesempatan itu untuk mencobai Tuhan Yesus. Jadi di sini kita lihat bahwa sebenarnya tidak ada hubungan kerjasama Roh Kudus dengan iblis. Roh Kudus yang membawa Yesus, iblis mengambil kesempatan itu untuk mencobai Yesus. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ada pertanyaan yang muncul di masyarakat non-Kristen yang mengatakan Roh Kudus bekerja sama dengan iblis. Tidak ada. Itu adalah pertanyaan yang salah, hasil dari tafsir yang salah. Jadi berdasarkan metode sinoptik, kita melihat di sini bahwa tidak seperti itu maksudnya. Bahwa Tuhan Yesus ya dengan Roh Kudus melakukan satu perjalanan dan mereka tiba di padang gurun dengan urusannya sendiri. Di sisi lain, iblis melihat aktivitas Yesus dan iblis mengambil kesempatan untuk mencobai Tuhan Yesus. Di sini kita melihat di ayat yang ketiga, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Kita lihat di sini bahwa iblis, dia melihat situasi kondisinya bahwa Tuhan Yesus berada dalam situasi kondisi yang sedang lapar. Dalam situasi kondisi ini, maka secara jasmani Tuhan Yesus membutuhkan makanan. Dan dalam situasi seperti inilah kemudian iblis menggunakan strateginya untuk mencobai Tuhan Yesus dengan meminta Tuhan Yesus, memerintah Tuhan Yesus untuk mengubah batu itu menjadi roti. Pengubahan batu menjadi roti itu hanya instrumen, tetapi yang ditekankan adalah jika engkau anak Allah, buktikan. Ya, jadi kalau ada orang-orang minta bukti, itu caranya itu
Kira-kira sama seperti ketika iblis itu minta bukti kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang-orang minta bukti, buktikan kalau kamu betul-betul anak Allah, orang percaya. Coba kamu minum racun. Ya ini caranya ya mirip-mirip dengan cara iblis ya. Nah, kita lihat di sini iblis ingin membuat Tuhan Yesus Kristus ragu terhadap dirinya sendiri apakah betul memang dia adalah anak Allah. Buktikan. Ya. Bahwa anak Allah, keanak-Allahan Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu keberadaan di mana pribadi itu memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan mujizat, segala macam mujizat. Apalagi kalau hanya untuk mengubah batu menjadi roti, itu sangat bisa sekali. Ya, tapi sebenarnya di sini kita melihat ada keinginan dari iblis supaya Tuhan Yesus itu menuruti perintahnya. Karena kalau Tuhan Yesus menuruti perintahnya, berarti Tuhan Yesus tidak lagi menuruti perintah Allah. Kalau Tuhan Yesus tidak menuruti perintah Allah dan lebih menuruti perintah iblis, berarti Tuhan Yesus memberontak terhadap Allah. Kalau sudah memberontak terhadap Allah, maka keadaannya akan jadi sama seperti iblis yang dulu pernah dia memberontak terhadap Allah, tapi kemudian dikalahkan oleh Allah dan dia dibuang menjadi iblis. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana caranya iblis itu mencobai Tuhan Yesus Kristus, jangan-jangan makhluk iblis yang dimaksudkan di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ketiga itu adalah Lucifer itu sendiri, bintang timur. Karena kalau kita perhatikan dari sisi jumlah iblis itu banyak sekali. Ya. Yang pertama, iblis itu sendiri, Lucifer itu sendiri, itu sudah satu. Kemudian satu ini ditambah sepertiga malaikat yang memberontak. Nah, sepertiga malaikat ini jumlahnya sangat banyak. Bisa bermiliar-miliar, bisa bertriliun-triliun. Itu baru sepertiganya. Dan dari jumlah yang miliaran iblis ini, jumlahnya miliaran atau triliunan iblis ini, salah satunya datang kepada Tuhan Yesus di padang gurun untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, kalau kita tanya salah satu dari miliaran orang, siapa kira-kira? Salah satu dari miliaran iblis, siapa yang dimaksudkan iblis di dalam konteks pasal yang keempat ini? Tetapi ketika kita melihat caranya dia menggoda, mencobai Tuhan Yesus, kita dapat mengidentifikasi bahwa makhluk iblis ini itu adalah Lucifer. Bukan malaikat-malaikat yang lain yang memberontak. Tapi ini Lucifer sungguhan ini yang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi untungnya Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Dan ini luar biasa, ya. Ketika dalam situasi kondisi kedagingan Tuhan Yesus Kristus dapat memaksa Tuhan Yesus Kristus untuk dipenuhi kebutuhannya, di mana kedagingannya sedang lapar dan harus dipenuhi dengan makan supaya Tuhan Yesus dapat menikmati kepuasan. Tetapi Tuhan Yesus melihat bahwa kepuasan daging itu bukan ukuran seseorang itu harus puas. Kepuasan daging itu bukan ukuran seseorang itu bahagia. Ukuran kebahagiaan yang diyakini oleh Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi Tuhan Yesus tidak peduli kalau dagingnya tidak puas. Tuhan Yesus tidak peduli. Tuhan Yesus tidak peduli kalau dia tidak jadi orang kaya. Tuhan Yesus tidak peduli kalau dia hanya bisa memakai pakaian yang sederhana. Tetapi yang diperdulikan oleh Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Karena itu Tuhan Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja,
Jadi Tuhan Yesus mengutamakan hubungan dengan Allah, tetapi manusia mengutamakan kepuasan dagingnya, kepuasan jasmaninya. Dan kalau kita memperhatikan di ayat yang kelima, kemudian ia, di sini yang dimaksudkan ia di sini adalah iblis, membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Lalu ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem, menempatkan dia di bubungan bait Allah. Itu bukan berarti bahwa iblis dapat melakukan seenaknya kepada Yesus. Kita tahu bahwa semua iblis itu takut kepada Tuhan Yesus. Semua iblis. Hal ini dapat kita lihat dalam satu peristiwa ketika Tuhan Yesus Kristus menyeberangi Danau Galilea menuju ke satu tempat yang disebut dengan Gadara atau Gerasa. Di situ ada 2 orang yang kerasukan setan yang tinggal di pekuburan, dan orang yang kerasukan setan ini kerasukan legion, ya, ribuan setan di dalam dirinya. Dan orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yang tidak normal, sehingga dia dapat memutuskan rantai-rantai dari besi. Tetapi ketika roh jahat yang merasuki orang ini melihat Tuhan Yesus, mereka tersungkur dan dengan ketakutan mereka meminta supaya Tuhan Yesus jangan menghukum mereka. Lalu kemudian mereka meminta supaya mereka dikirim ke dalam babi-babi. Jadi kalau kita melihat di sini, seluruh iblis itu begitu ketakutan kalau berhadapan dengan Tuhan Yesus. Nah, di sini kita melihat seolah-olah iblis itu bisa membawa Tuhan Yesus kemana saja dia mau, dan Tuhan Yesus itu seolah-olah mau aja dibawa. Ya, itu kalau kita membaca dalam konteks kalimat bahasa Indonesia. Ya, tentu di sini yang dimaksudkan adalah bahwa ketika Tuhan Yesus ada di satu tempat yang tinggi, di situ terjadi usaha untuk yang kedua kalinya. Iblis menggocoh Tuhan Yesus. Iblis mencobai Tuhan Yesus. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus ada di bubungan bait Allah, iblis juga mencoba untuk memanfaatkan situasi itu, mencobai Tuhan Yesus. Nah, dengan aktivitas yang seperti ini, digambarkan seolah-olah bahwa semua kegiatan tadi itu adalah merupakan kegiatan yang dipromotori oleh iblis. Karena itu kemudian digunakanlah kalimat, kemudian ia membawa Yesus. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan lagi, kemudian ia membawa Yesus. Ya, bukan berarti bahwa iblis dengan seenaknya dapat membawa Yesus. Jangankan membawa Yesus, baru berhadapan dengan Tuhan Yesus saja iblis itu sudah ketakutan. Nah, jadi di sini kita harus melihat bahwa pendekatan yang kita lihat bukan dalam pengertian yang kita dapatkan secara harafiah dari teks Alkitab, tapi kita melihat bahwa kegiatan atau aktivitas yang dijalankan Tuhan Yesus di 3 tempat itu selalu disertai dengan kehadiran iblis untuk mencobai dia. Karena itu kemudian dibuatlah satu kalimat yang seolah-olah aktivitas Tuhan Yesus di 3 tempat ini itu dipromotori oleh iblis. Karena itu kemudian menggunakan kata kemudian ia membawa Yesus. Ayat yang ke-5. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan sekali lagi, kemudian ia membawa Yesus. Ya, bukan dalam pengertian secara fisik ya. Tetapi ini adalah bahasa kiasan bahwa kegiatan-kegiatan pencobaan itu dipromotori oleh iblis. Bukan oleh karena kehendak Roh Kudus.
bahwa Tuhan Yesus harus melewati ujian, lalu Roh Kudus panggil iblis, "Hei iblis, Tuhan Yesus butuh ujian. Ya, kamu enggak mau pakai kesempatan ini. Ayo cobai dia." Ya, bukan seperti itu. Ya, bukan juga seperti yang terjadi di ayat yang ke-9. Ya, seolah-olah ada satu kerjasama. Sama sekali tidak. Jadi kita lihat iblis memanfaatkan situasi Tuhan Yesus di padang gurun, Tuhan Yesus ada di tempat atau di gunung yang tinggi, dan Tuhan Yesus ada di bubungan bait Allah. Ketika Tuhan Yesus ada di 3 tempat ini, disitulah dia manfaatkan untuk mencobai Tuhan Yesus Kristus. Seolah-olah promotornya adalah iblis. Karena itulah kalimatnya seperti itu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu pembahasan dalam tafsir di Lukas pasal yang ke-4. Sampai di sini ada pertanyaan?